Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pimpinan ACT melakukan 3 perbuatan kejahatan terkait dengan donasi. ACT ini termasuk organisasi pendukung terorisme yang pernah menyumbang dana ke terorisme. Ternyata terbongkar ACT melakukan pengumpulan donasi dari umat muslim untuk diberikan kepada umat muslim yang tidak mampu. Ternyata tidak dilakukan. Ternyata ACT mengumpulkan dana dari umat muslim guna dibagikan kepada umat muslim yang terkena bencana. Ternyata donasi digunakan untuk kepentingan membantu terorisme dan untuk kepentingan pengurus ACT sendiri dalam penggajian anggotanya. Untuk pimpinan ACT bergaji 250 juta dengan tiga mobil dinasnya mewah, tiga mobil dinasnya merek Alphard, dan bawahannya bergaji 150 juta dan juga diberi mobil Alphard. Jadi sangat mewah cara hidup mereka atas dari hasil sumbangan tersebut. Cara dilakukan mengumpulkan donasi setiap ada bencana yang banyak korban manusia, penuh kepedihan, lalu dibuat desain grafis dan mencantumkan nomor teleponnya untuk menyumbang dana, lalu disiarkan lewat media sosial, lewat visual dan sesuai kemampuannya, dan untuk lalu menyumbangnya sesuai kemampuannya. Setelah membaca spanduk tersebut, masyarakat yang iba melihat peristiwa tersebut lalu menyumbangnya sesuai kemampuannya. Karena yang melakukan penyumbangan tersebut boleh katakan di situ ada orang kaya, ada pengusaha besar, ada orang biasa, ada hanya orang miskin, dan juga sifatnya dia pedagang saja. Tetapi karena hatinya iba melihat peristiwa tersebut, dia membantu seadanya sesuai kemampuannya. Setiap membuat donasi bisa mendapat donasi sekitar 500 juta. Pernah dalam 1 tahun dapat donasi sampai 1 triliun. Perbuatan aparat ACT merupakan perbuatan kejahatan dengan 3 perbuatan, yaitu memberi bantuan kepada terorisme, melanggar undang-undang teroris, ancaman hukumannya hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi perbuatan terorisme ini sangat dimusuhi negara ini, dan juga banyak melakukan pengeboman gereja, dan juga orang-orang juga suka kena bom yang tidak bersalah, sehingga makanya sampai diatur hukumannya sangat berat. Itulah, dan juga nanti akan membuat ancamannya itu sampai hukuman mati. Kedua, melakukan penipuan kepada umat muslim dengan rangkaian kata-kata bohong agar anggota masyarakat memberi sumbangannya. Ancaman hukumannya di atas 3 tahun ini. Dan biasanya orang kalau membohongi orang, menipu orang dengan penuh kata-kata kebohongan yang indah kelihatannya kata-katanya tersebut, tetapi kenyataannya bermasalah hukum. Itulah dia melakukan penipuan kepada masyarakat umum. Dan juga ACT ini melakukan penggelapan uang donasi yang dikuasainya sebanyak 13% dari uang yang berhasil ditarik untuk membayar gaji aparatnya. Karena yayasan sesuai ketentuan hukum tidak boleh mengambil uang donasi untuk menggaji aparatnya. Ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Harapan saya, polisi dan Densus 88 segera menangkap aparat ACT sesuai kewenangannya. Untuk kasus membantu terorisme ditangani Densus 88, dan kasus penipuan dan penggelapan ditangani polisi agar tidak terjadi lagi, karena merusak nama baik agama Islam itu sendiri.
Jadi ACT ini terbongkar karena permasalahannya adanya perselisihan di antara aparat daripada ACT tersendiri, sehingga terbongkar bahwa mereka melakukan pengumpulan dana, di mana pengumpulan dana itu seharusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ternyata uang yang berhasil dikumpul itu bukannya diberikan kepada yang tidak mampu, tetapi justru diberikan kepada terorisme dan juga untuk kepentingan pribadi pengurusnya. Salah satu pengurusnya adalah pimpinannya. Pimpinannya bergaji 250 juta, ditambah 3 mobil dinasnya, dan bawahannya lagi bergaji 150 juta, dan ditambah lagi mobil dinasnya 1. Jadilah saya lihat, dan juga uang itu hanya untuk mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Padahal itu sebenarnya untuk orang yang tidak mampu sesuai dengan ajaran agama Islam, harus memberikan orang yang tidak mampu bantuan untuk itu. Tetapi justru tidak diberikan, justru diberikan kepada terorisme, dan juga diambil untuk kepentingan pribadi pengurusnya sendiri sangat besar, sehingga mereka dapat hidup mewah. Jadi harapan saya, polisi dan Densus 88 segera menangkap aparat ACT sesuai kewenangannya. Untuk kasus membantu teroris ditangani Densus 88, dan kasus penipuan dan penggelapan ditangani polisi agar tidak terjadi lagi karena merusak nama baik agama Islam itu sendiri. Sekian dan terima kasih.